Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Bontang di Komisi 3 ya. Ada Bapak Yasser Arafat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Yasser? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabar baik Pak ya. Baik, keluarga seperti apa? Alhamdulillah sehat. Sehat juga. Semoga ya. Sehat selalu. Oke, baik. Saya ingin ngobrol santai aja dengan Pak Yasser ini selama 1 jam. Semoga ada waktu ini untuk kita sharing-sharing obrolan Pak. Siap. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Pak Yasser ini memang asli dari Kota Bontang? Asli. Saya putra daerah Kota Bontang, lahir di Bontang, tinggal di Bontang. Dari SD, TK sampai SMA semuanya di Bontang. Semuanya di Bontang ya, karena memang asli Kota Bontang. Asli. Kuliah? Kuliahnya emang di Jawa, di Bandung. Saat itu kenapa memilih untuk kuliah di sana? Karena di Samarinda pun ada gitu, Balikpapan. Jadi kemarin dulu ada zamannya SPMB. Kemarin saya daftar di Unpad, di Samarinda, di Unmul, sama satunya kemarin di UGM, dan kebetulan tiga-tiganya lolos. Ya. Nah, tapi saya ngambil yang Bandung karena pertama, memang waktu itu zaman masih muda, ikut-ikutan sama temen kan yang mana rame. Nah, tapi sampai akhirnya milih Bandung, dan memang pertama betah di sana, dan memang pendidikan di sana juga lumayan lah. Tapi ada keluarga di sana? Nggak ada, benar-benar nggak ada keluarga. Cuman di sana memang teman, dan memang ada asrama waktu itu, HMB Bontang yang memang di Bandung seperti itu. Oke, teman saat itu memang rata-rata yang akrab sama Pak Yasser memang kuliahnya di sana juga gitu? Jadi teman yang akrab sebenarnya waktu itu cuman sedikit banget. Cuman saya emang orangnya pengen cari teman banyak gitu, dan suka bergaul kesana sini. Iya. Dan memang faktor itu yang akhirnya milih di Bandung. Pertama sih sebenarnya waktu di Bandung itu dari 3 universitas yang lolos itu saya datangin semua. Duh, yang mana nih nyaman-nyaman, akhirnya saya milih ke Bandung. Sempat ke Jogja juga, tapi kayaknya lebih nyaman di Bandung dan milih Pajajaran, Unpad. Mengambil fakultas apa saat itu? Fakultas Komunikasi. Oke. Di Jatinangor sebenarnya lokasinya. Oke, baik. Kalau saya bertanya soal latar belakang keluarga ini, apakah Pak Yasser ini memang dari keluarga yang berada? Bisa diceritakan? Waduh, saya susah kalau jawab itu. Mungkin kalau dibilang berada ya mungkin saya nggak bisa ngomong itu sih. Intinya dari orang tua emang mampulah untuk menyekolahkan anak-anaknya ya. Semua anak-anaknya. Tapi dari berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya sendiri emang, cuman memang ada kakak-kakak tiri, jadi kalau saya memang sendiri sih. Oke, baik. Apa usaha dari orang tua sehingga semangat dari orang tua untuk menyekolahkan seorang Pak Yasser ini bisa sampai perguruan tinggi dan kemudian bisa bekerja dan layak punya karir sampai saat ini? Jadi usaha orang tua itu sebenarnya dari awal tuh sebenarnya pegawai, karyawan di Piko dulunya. Tapi akhirnya bapak ngambil pensiun lebih awal karena dia punya keterampilan servis elektronik. Akhirnya beliau servis, terus kepikiran mengenai masalah jaringan-jaringan televisi. Akhirnya sampai sekarang beliau buka usaha TV kabel wira swasta. Tapi kalau ibu emang almarhum backgroundnya memang ibu rumah tangga. Jadi ya ibu emang menopang ayah aja sih. Jadi memang
background usaha dari awal dan keluarga ya emang usaha TV kabel yang ya sifat TV media itu. Oh iya. Kemudian setelah lulus dari kuliah, saat itu apa yang dikerjakan seorang Pak Yasir? Jadi waktu itu setelah lulus kuliah, pertama saya memang nggak mau balik ke Bontang. Oh, Jadi mau cari pekerjaan di sana? Ada job fair dulunya pas kita fresh graduate. Saya sempat ikut juga saya sempat daftar lagi pengen S2. Cuman di fakultas yang sama? Kemarin pengennya di luar. Akhirnya ibu nggak ngizinkan. Akhirnya fakultas tetap di Bandung, tadinya di ITB, sudah daftar tapi akhirnya pulang ikut daftar PKT tadinya. Sempat akhirnya kata ibu nggak usah deh, nggak usah ikut, lanjutin usaha aja. Cuman iseng-iseng daftar lagi waktu itu di Chevron, di Dumai tadinya. Ada sempat dipanggil untuk ke sana, tapi minta izin sama orang tua nggak ngizinkan lagi. Ya udah akhirnya mungkin rezekinya di Bontang, balik ke Bontang, jadi ngelanjutin usaha yang udah diamalkan sama orang tua. TV kabel itu ya? TV kabel itu. Makanya ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin memang jalannya di sini, jadi kesempatan-kesempatan yang berkarir di luar Bontang tadinya akhirnya dilepas. Itu. Tapi selang waktu dari setelah kuliah sampai akhirnya memutuskan di Bontang dan bekerja hanya untuk meneruskan usaha itu berapa tahun? Jadi saya lulus tuh di tahun 2012 awal. Lulus kuliah ya? Lulus kuliah tuh di 2012 awal. Itu nggak lama, akhirnya saya memutuskan untuk di Bontang, mungkin sekitar nggak nyampe 2 tahun sih sebenarnya. Jadi setelah lulus itu sempat pengen udah santai dulu deh, pengen ibaratnya main-main dulu, ibaratnya lepas dari masalah kuliah-kuliah. Tapi memang job fair tuh sering ada waktu itu di sana, akhirnya iseng-iseng masukin, ada panggilan-panggilan, tapi sebanyak panggilan yang memang udah ada itu emang sama orang tua nggak diizinin. Nggak dibolehin. Memang nggak dibolehin. Karena memang harus pulang aja lah gitu ya. Pulang aja kayak gitu. Makanya ya udah akhirnya pulang ke Bontang. Oke, baik. Saat itu kemudian seorang Pak Yasir kenapa memutuskan untuk terjun di dunia politik? Apakah memang dari orang tua atau dari hati nurani sendiri? Jadi awalnya itu kalau masalah politik saya nggak pernah kepikiran kalau sampai akhirnya terjun ke politik. Tapi suka nonton yang namanya berita-berita, suka berkomentar-komentar sendiri, ngeliatin mungkin stasiun TV yang akhirnya menayangkan tentang politik-politik, intinya tentang berita-berita deh, mau itu berita kriminal awalnya dari situ suka. Tapi setelah terjun dunia politik tuh awalnya memang dari orang tua. Orang tua itu cuman basa-basi aja sih, biasalah canda-candaan di rumah. Mau nggak ikut ini, belum apa. Karena memang banyak partai dulu yang memang nawarin, cuman biasa. Tapi saat itu yang ditawarin orang tua, bapak atau Pak Yasir? Pertama yang malah ditawarin almarhum ibu saya. Akhirnya ya almarhum ibu saya nggak mau tuh. Cuman waktu itu semenjak saya kuliah tuh orang tua udah pernah ditawarin memang partai politik, cuman memang belum, memang nggak pengen kan. Setelah kuliah kebetulan salah satu partai datang ke rumah dan saya juga udah di Bontang dan udah berkeluarga, nawarin si ibu, bukan bapak, ibu almarhum, bilang mau nggak. Tapi saya nanya istri lagi, kembali kemarin waktu belum nikah harus restu ibu, kan sekarang akhirnya ke istri lagi. Istri bilang ya udah silakan aja, nggak apa-apa gitu, karena waktu itu masih pengantin muda kan. Baru-barunya baru juga punya baby. Saya takutnya kemarin terbagi nih waktu sama keluarga sama ini, karena waktu itu pemikiran kayaknya bakal sibuk nih kayak gini. Nah akhirnya istri ngizinkan, ya udah bismillah, akhirnya di salah satu partai yang saya sampai sekarang ini akhirnya mulai udah ikut situ. Dari partai? Dari Partai Golkar. Golkar ya. Baik. Saat itu di umur berarti kalau masih sibuk di usaha juga masih sekitaran 23-an gitu ya menikah. Apa itu, Mbak? Waktu saat menikah dan akhirnya memutuskan untuk di partai. Saya nikah itu tahun 2016. Jadi di umur saya berapa ya? Umur saya ini udah 30. 30. Berarti 33. Di 2019 lalu sekitaran 27-an ya. 27 lah. Oke. Baik. Saat itu berarti istri menyetujui
Cuman kalau saya bertanya dari keluarga besar, bagaimana Pak? Kalau keluarga besar itu, jadi ayah ini dan ibu ini salah satu orang yang tertua di dalam saudara-saudaranya dia. Jadi sebenarnya ayah sama ibu ini sebenarnya gimana orang tua, akhirnya keluarga-keluarga besar menyetujuin pastinya. Jadi memang tidak ada yang ibaratnya obrolan-obrolan secara spesifik keluarga besar, nggak ada. Jadi di saat orang tua ayah dan ibu udah bilang mau nggak ikut, akhirnya mau, ya udah akhirnya keluarga besar juga akhirnya ngikut. Kalau dari pengaruh dari suara sendiri, apakah memang itu usaha dari Pak Yasir untuk sosialisasi ke masyarakat, atau memang juga masih ada embel-embel orang tua ini? Pertama memang orang tua itu emang orang lama. Ibu, tokoh ya memang ibu, ya benar, ibu dan ayah itu emang salah satu tokoh gitu loh. Jadi memang saya terbantu dengan adanya mereka berdua kemarin. Di lain sisi juga memang mungkin saya banyak teman kan. Tapi untuk masuk ke orang tua yang mungkin yang udah berumur, saya akses itu memang dibantu oleh orang tua saya. Kayak gitu. Jadi apalagi pertama tadi ibu memang pergaulannya luas, dan bapak juga memang ibaratnya tokoh di Bontang zaman dulunya. Makanya terbantulah dengan adanya mereka berdua juga sampai sekarang ini. Tapi kalau dari hati kecil Pak Yasir sendiri saat itu manut aja gitu, nurut aja apa yang dikatakan orang tua, atau ada penolakan? Enggak, Mbak. Saya sebenarnya, saya ini tinggalnya di Berbas. Jadi saya pernah memikirkan gimana ini Berbas berkembang. Cuman waktu itu saya belum pernah kepikiran lewat DPRD ini akhirnya saya bisa ngebantu tempat-tempat saya, Berbas Tengah dan Berbas Pantai khususnya juga. Akhirnya sebelum saya masuk ke DPRD, saya pernah mikirkan itu, Berbas Pantai salah satunya atau Berbas Tengah gimana ya bisa berkembang. Tapi saya tidak pernah memikirkan di DPRD nanti bisa kawasan ini bakal berkembang. Tapi setelah saya udah jadi tapi DPRD, saat itu memang tidak ada ya anggota dewan yang ada di daerah Berbas itu? Ada. Cuman waktu zaman itu kan saya nggak pernah datang ke DPRD mungkin setempatnya untuk Pak bisa nggak ini enggak. Jadi saya cuma memikirkan secara sendiri aja gimana ya kalau misalkan, karena saya backgroundnya orang olahraga. Jadi anak-anak orang-orang di Berbas Pantai dan Berbas Tengah itu kebanyakan memang suka yang namanya olahraga, dan fasilitas-fasilitas di Berbas dan Berbas Tengah itu nggak ada. Akhirnya setelah saya DPRD banyak terbantukan mengenai hal-hal itu. Gitu. Jadi di Berbas Pantai ya lumayan lah, dan Berbas Tengah itu ada pembangunan-pembangunan yang akhirnya saya bisa bantu melalui DPRD di sini. Gitu. Kalau motivasi saat itu, kenapa kok akhirnya ya sudah saya mau maju nih? Gitu. Saat itu apa yang menjadi motivasi di pikiran Pak Yasir? Motivasi saya ya itu awalnya, saya juga mau belajar politik tadinya. Politik tuh kayak gimana sih? Kayak gimana sih yang di DPRD kayak gitu. Makanya akhirnya saya pengen tahu tadinya. Awalnya cuma pengen tahu. Coba deh bismillah aja dulu. Kalaupun dibilang motivasi terbesar akhirnya mau di DPRD itu belum ada. Jadi ibaratnya pengen tahu, pengen belajarnya juga sebenarnya. Akhirnya ya mungkin dengan bismillah itu akhirnya oh ya udah, ternyata jalannya udah terbuka gitu loh, dari masalah pembangunannya khususnya di Bontang Selatan, dapil saya sendiri. Jadi dengan saya ada di DPRD di dewan ini gitu loh. Jadi kalau motivasi terbesar tadinya nggak ada, Mbak. Jadi pengennya kalau dibilang dulu tuh pengen coba-coba aja gitu loh. Tapi ya alhamdulillah rezekinya juga sih. Yang penting saya aman aja sekarang. Tapi dengan umur Pak Yasir yang saat ini masih 30 ya. Nggak ada kekhawatiran saya di situ nanti paling mudah lah gitu, apa yang bisa saya lakukan gitu? Apakah ada pemikiran? Bahkan sampai sekarang masih ada Pak Junaidi yang lebih muda. Iya, tapi saat itu kan tidak terpikir ya. Tapi saya pernah mikir dengan umur saya, betul Mbak, waktu itu umur saya 30. Cuman saya pernah mikir dulu ada teman saya juga, abang saya juga dulu beralih lebih muda daripada saya. Terus Pak Maruf juga kemarin kepala sekolah saya lebih muda lagi daripada saya. Jadi saya nggak pernah mikir saya paling muda, enggak. Karena saya udah biasa, Mbak. Saya masalahnya berteman saya jarang yang mau berteman yang memang yang di bawah saya atau seumuran saya rata-rata berteman memang orang yang udah lebih di atas saya. Karena saya minimal saya bisa
nambah wawasan saya Betul. gitu loh, nambah ilmu-ilmu saya gitu loh. Tapi kalau masalah main-main kayak gimana ya, saya memang tujuannya di DPRD tadinya nggak pernah berpikir nanti paling muda enggak, karena saya ya udah, karena saya juga bergaul sama-sama juga yang ada di sini, kenal gitu loh. Jadi Berarti pemikirannya memang ya sudah dewasa gitu ya, memang sudah kumpulannya juga sudah sama jadi orang-orang. DPR yang sebelum saya ya rata-rata udah kenal juga gitu. Jadi emang sebelum dilantik memang sering interaksi sama mereka gitu loh. Oke. Setelah akhirnya menjabat di tahun 2019 ya berarti ya untuk periode pertama ini ya Pak Yasir ya. Apakah ada perlakuan istimewa ataupun berbeda setelah duduk di kursi dewan dan sebelumnya? Kalau perlakuan istimewa Dari masyarakat tentunya. dari masyarakat sih kalau saya ngerasa terkadang ada. Tapi biasanya saya nyampaikan ya udah biasa aja. Terkadang ada maksudnya seperti apa? Perlakuannya seperti apa? Biasanya itu kan saya pengennya ya udah, karena saya biasanya memang yang tadi saya gitu Pak, saya di luar itu biasanya udah sama-sama, kita makan sama-sama, lantai sama-sama kayak gitu. Di saat saya udah ber-DPRD mereka banyak yang akhirnya agak sungkan, tapi saya harus menjelaskan ke mereka udahlah kita sama-sama. Jadi saya ber-DPRD ini kan udah dari berkatnya mereka juga gitu kan. Karena kan kita ber-DPRD ini kan bukan kita yang mau, betul, harus masyarakatnya yang mau. Jadi kalau kitanya yang mau ya nggak akan bisa jadi apa-apa. Tapi ya saya bilang awalnya juga saya waktu ber-DPRD pengen legislatif, saya tanya teman-teman saya, ya maju aja sir gitu. Ya udah, banyak sebenarnya dukungan dari teman. Jadi biasanya perlakuan spesial itu ya ibaratnya kalaupun ada acara kegiatan pemerintahan gitu loh. Akhirnya yang pertama-tama malah saya agak canggung, aduh ternyata begini-gini ya gitu loh. Tapi lambat laun akhirnya udah terbiasa gitu. Tapi kalau ke masyarakat, biasanya masyarakat itu kan Mbak, kalau tahu yang ada yang namanya DPRD mereka agak sungkan gitu. Jadi kaminya ini harus menyampaikan udah biasa aja Pak Bu, karena ya kami itu ya mestinya nggak perlu canggung, karena kami memang ya ada untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau dari diri sendiri, dari diri Pak Yasir, apakah ada perasaan wah saya sekarang anggota dewan nih gitu Pak? Oh enggak, saya nggak pernah berpikiran kayak gitu, karena saya bilang saya tanamkan dan orang tua juga tanamkan di awal mau maju udah nyampaikan ke saya ya ibaratnya jadilah seperti yang sebelumnya kamu. Kalaupun nanti memang ada rezekinya di DPRD, dia tetap jadi Yasir yang pernah orang-orang tahu. Jadi kalaupun jangan pernah sombong dengan apa yang udah kamu punya, gitu aja sih sebenarnya. Oke, baik. Sebelum akhirnya terjun di dunia politik, apakah memang Pak Yasir ini sibuk di keorganisasian juga di Bontang? Saya organisasi biasanya nggak terlalu banyak. Saya kebetulan sekarang paling juga jadi ketua futsal Kota Bontang. Dari 2 periode berarti 10 tahun ke belakang udah jadi ketua futsal. Gitu. Bahkan tadi udah bawa dari Berau kan, bawa anak-anak itu dan putra Bontang. Jadi kesibukan saya sebenarnya biasanya tuh cuma datang-datang sama kegiatan-kegiatan teman yang ibaratnya nggak resmi, tapi ibaratnya galang-galang apa sih sumbangan-sumbangan dana untuk gitu ya. dana-dana. Tapi untuk organisasi sebenarnya saya nggak terlalu banyak ngikutin kayak gitu. Gitu. Oke, saat itu berapa suara yang akhirnya mengangkat seorang Pak Yasir duduk di kursi dewan? Jadi kemarin suara saya itu totalnya 3.280 sekian gitu. Itu memang sudah menjadi target seorang Pak Yasir atau tidak menyangka? Kalau target enggak, dan enggak menyangka juga enggak. Jadi sebenarnya jalan aja Mbak. Ibaratnya datang minta restu ke dapil-dapil dan alhamdulillah mau ngebantu. Ibaratnya di saat pencoblosan ya udah nggak, jalan aja, ngalir aja gitu. Dan masalah suara kemarin nggak pernah nyangka. Saya mulai terjun itu 2017 akhir. Mulai sosialisasi. Karena awal-awal itu wali kota waktu itu Bunda datang juga ngajak itu di 2017 pertengahan gitu.
Beliau meminang, akhirnya di akhir-akhir 2017 mulai deh sosialisasi kemana-mana Doan. Selama hampir 2 tahun. 2 tahun bahkan lebih. Dan nggak pernah nyangka kalau akhirnya suaranya sampai 3 ribuan lebih gitu. Tapi itu kalau bisa saya katakan tidak terlepas dari peran orang tua ya. Oh pasti. Dari the power of orang tua, ya. doa, semangatnya semua, tuh semuanya, keluarga besar, istri, gitu, semuanya. Baik, bagaimana saat itu seorang Pak Yasir meyakinkan para pemilih suara Pak Yasir, masyarakat tentunya itu untuk memilih seorang Pak Yasir, dan apa yang dijanjikan saat itu? Saya waktu itu, Mbak Rahma, nggak ada janji politik pun saya nggak pernah janji, gitu. Saya cuma menyampaikan, saya memang awalnya memang kan suka nih, kadang saya hello ke orang-orang gitu. Di saat saya sosialisasi, saya cuma minta ke orang tua nih, orang-orang tua khususnya, saya cuma minta doa sama mereka, doa, tolong saya dibantu di saat nanti pencoblosan di 2019. Untuk janji-janji itu nggak ada. Saya cuma bilang nanti di saat saya mungkin menjabat, saya bakal kembali lagi, dan saya bakal kembali untuk menanyakan apa sih sebenarnya kebutuhan di kawasan-kawasan yang udah milih saya, dapil-dapil yang udah milih saya. Karena saya bilang saya menjanjikan sesuatu kalau memang nggak sesuai sama kebutuhannya di kawasannya ini, ya bakal percuma ya. Ibaratnya Mbak Rahma ini pengen sarapan bubur, tapi Mbak Rahma akhirnya diajak makan nasi goreng, kan nggak nyambung, namanya sarapan kan. Makanya saya cuma bilang gitu, karena kalau saya janji-janji, nanti saya nggak bisa nepatin, nanti saya yang bakal dibully sama mereka-mereka. Gitu. Tapi kalau saya kembalikan lagi dari perkataan Pak Yasir bahwa saya melihat Berbas ini harus maju gitu. Memang saat itu kenapa di Berbas itu, Pak? Di Berbas tuh kemarin, bahkan mungkin sekarang masih biasa, karena anak-anak muda di sana pertama banyak, kedua tingkat kriminalitas di Berbas Pantai itu sangat tinggi. Jadi saya ingin mencoba gimana sih ngembangin mereka-mereka ini. Makanya biasanya anak-anak muda yang di Berbas Pantai itu khususnya ada di rentan usia di umur 16 sampai 17 tahun sampai di usia 25 tahun. Mereka masih bingung nih harus di mana, harus kemana. Iya, jadi mencari jati diri ya. Gitu, mencari jati diri mereka. Saya bawalah mereka dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan keagamaan, musik, olahraga paling banyak dominan. Tapi sembari mereka setiap ada lowongan pekerjaan, saya sounding ke mereka untuk gimana caranya, yuk ikut akhirnya. Mungkin saya juga kadang ada usaha-usaha kecil yang bisa saya bantu mereka untuk cari lapangan pekerjaan juga. Tapi saya nyampaikan ke mereka, kalaupun ada yang lebih baik dari itu, silakan, yang minimal kalian ada kegiatan-kegiatan kalian yang bisa akhirnya meninggalkan kegiatan-kegiatan yang negatif-negatif itu tadi ya. Itu karena kan kita Rahma juga mungkin tahu, dan mungkin masyarakat Bontang juga tahu kan, di Berbas tuh, mungkin di Bontang lah, tapi khususnya di Berbas itu tempat lingkungan saya, tingkat kriminalitas tuh tinggi, gitu loh. Makanya itu yang sebenarnya saya pengen kurangin. Kalau ngilangin ya mungkin nggak bisa, karena yang namanya generasi-generasi itu kan pasti ada. Tapi minimal generasi-generasi itu bisa menyampaikan ke bawah-bawahnya, gitu loh. Tapi saat ini bagaimana, Pak? Udah mulai berkurang sekarang. Mereka tuh sekarang bahkan udah banyak yang udah mulai kerja, karena ya mereka tuh sebenarnya pengen kerja, Mbak. Cuman mereka itu nggak tahu, mungkin nggak tahu harus kemana pertama, kerjaan apa gitu, lapangan pekerjaannya mungkin waktu itu tidak secara luas mereka dapat informasinya. Akhirnya kami ini dan saya ini bisa ngebantu untuk menyampaikan, ini loh ada lapangan pekerjaan, daftar gitu loh. Mereka juga sebenarnya punya keahlian tersendiri, gitu, Mbak. Tapi Pak Yasir memang ada kayak komunitas gitu untuk remaja-remaja di Berbas? Ada. Yang buatan dari Pak Yasir. Jadi saya ada buat memang, bukan di Berbas aja sih sebenarnya, Mbak. Di daerah-daerah khususnya di dapil-dapil saya itu, saya akhirnya ngajak mereka untuk buat komunitas. Tapi saya serahkan ke mereka, komunitas ini mau dibawa kemana. Ibaratnya mau dibawa kemana itu, ibaratnya nggak serta-merta buat komunitas tapi setelah buat hilang. Saya juga nggak buat komunitas yang ibaratnya
mereka punya legalitas enggak, yang penting mau jalan dulu deh mereka. Tapi apa kegiatan yang dilakukan? Terserah dia secara positif, misalkan dia pengen ini, tapi saya ngeliat oh ini positif, saya bantu. Gitu loh. Jadi bukan saya yang nentukan, Mbak. Kalau saya yang nentukan, mereka biasanya nggak tertarik sama kegiatan-kegiatan. Makanya saya serahkan mereka dan saya memfasilitasin, saya support mereka dari belakang. Okay. Tapi sampai saat ini jalan ya sudah ya? Bahkan banyak udah sekarang pemuda-pemuda di luar dari Berwas Pantai juga akhirnya banyak yang ingin ngebentuk kayak ruang lingkup, kayak misalkan bukan apa sih, kayak kumpulan-kumpulan aja. Akhirnya buat kegiatan-kegiatan positif, olahraga khususnya. Kayak sekarang kemarin ada kegiatan yang dibuat oleh Ketua DPR Bang Andi Faiz. Akhirnya banyak yang ikut kegiatan askot sepak bola itu. Nah, mereka akhirnya datang untuk itu. Selagi kegiatan-kegiatan pemuda itu positif, insya Allah saya bantu sih, Pak. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan perbincangan kita, Pak Yasir, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan saya dengan Pak Yasir, namun sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjut obrolan kita dengan Pak Yasir. Baik, setelah akhirnya Pak Yasir duduk di kursi Dewan di periode pertama ini. Dan ada di Komisi 3, Pak ya. Apa tugas di Komisi 3 saat ini yang masih menjadi polemik, permasalahan, masih dibahas? Kami di Komisi 3 ini mitranya ada 8 mitra, tapi secara keseluruhan kita kan emang mengawasin masalah pembangunan dan infrastrukturnya. Betul. Gitu loh. Jadi di Komisi 3 ini yang paling sering dan masih belum kita konsennya ya adalah ke infrastruktur yang ada di Kota Bontang. Gitu loh. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan pembangunan ya kami memang harus ngawasin gitu loh. Apakah dari segi keamanannya, pembangunannya semua, tapi ya itu kami di Komisi 3 tugasnya seperti itu. Dan memang fokus sekarang ya memang masalah infrastruktur yang ada di Kota Bontang, gimana akhirnya nanti setelah infrastruktur itu terbangun bisa akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Sebenarnya tidak serta-merta dibangun tapi kok menjadi ada yang aneh. Biasanya pembangunan itu ada yang dibangun tapi kok tidak berfungsi buat masyarakatnya gitu. Mangkrak ya. Akhirnya ada pembangunan yang selesai tapi kok akhirnya fungsinya beda. Tidak sesuai peruntukannya. Gitu loh. Ya itu sih sebenarnya. Apa yang dilihat dari Komisi 3 dengan fasilitas yang akhirnya tidak terpakai? Ya akhirnya kami itu Komisi 3 kadang ngerasa sayang sama pembangunan atau fasilitas-fasilitas yang akhirnya. Bisa saya bilang saat itu berarti salah perencanaan? Atau kalau masalah perencanaan sih mungkin enggak. Cuman mungkin kebutuhannya yang mungkin buat masyarakat ini akhirnya mereka nggak terlalu butuh sama ini. Akhirnya mereka nggak memakai gitu loh. Kan banyak tuh. Kayak misalkan kegiatan-kegiatan fisik yang akhirnya sayang aja udah dibangun tapi nggak difungsikan. Itu sih. Oke, baik. Kalau yang saat ini masih gencar dibahas di Komisi 3, pembangunan apa yang masih digenjot terus? Pertama kita di Komisi 3 itu fokus kemarin masalah pembangunan KIR. Tuh. Pembangunan KIR itu kan salah satu PAD-nya Kota Bontang juga. Betul. Karena sekarang kendaraan-kendaraan warga-warga masyarakat Kota Bontang, mungkin jasa angkutan-angkutan itu kan sekarang dilayaninnya di Samarinda atau di Kutai Timur, di Sangatta. Saya juga bahkan punya salah satu armada yang akhirnya mau nggak mau harus dibawa ke Samarinda. Tapi mobilisasinya bukan di situ, itu yang kadang jadi pekerjaan rumah gitu loh, Mbak. Ternyata aktivitasnya mobilnya di sini dan memang udah punya kegiatan-kegiatan yang udah direncanakan sama perusahaan-perusahaan kan agak butuh waktu lagi kapan ini unit-unitnya harus dibawa dan butuh berapa
anggaran yang keluar untuk sampai ke sana. Betul. Gitu loh gitu. Itu sih sebenarnya sampai sekarang, karena kan kita mikirin juga kan itu adalah salah satu PAD-nya Kota Bontang. Berapa jasa-jasa angkutan yang ada di Kota Bontang? Kalau misalkan ditempatkan di Bontang, minimal kan PAD Kota Bontang itu bakal bertambah. Itu salah satunya. Oke. Sejauh ini bagaimana progres dari pembangunan Ujikir itu? Nah, Ujikir ini udah lagi progres, katanya udah lagi ada pembangunan. Nah, tapi sekarang setiap pelayanan jasa angkut itu masih di kantor di sub itu, di Lok Tuan gitu loh. Makanya sekarang udah mulai agak berkurang masalah-masalah jasa angkutan, nggak perlu keluar kota lagi. Di Lok Tuan udah bisa, tapi khusus roda 10 bahkan di atasnya itu belum bisa dilayani di Kota Bontang. Masih harus di Samarinda dan bahkan di Kutai Timur sekalian. Itu sih. Sama pembangunan kantor-kantor yang mungkin belum punya kantor sendiri, khususnya di kelurahan. Kelurahan akhirnya mungkin udah ada anggaran di tahun 2023 untuk pembangunan kantor kelurahan. Salah satunya kantor kelurahan Berwas Pantai. Kemarin saya gencar tuh Rahma untuk gimana Berwas Pantai, salah satunya mungkin kelurahan yang belum punya kantor nih. Alhamdulillah di 2023 udah dianggarkan. Ya mungkin ya nggak lama lagi sih, karena kan kantor-kantor lurah yang belum ada bangunan kan masih sewa menyewa gitu. Nah makanya mudahan nanti tidak perlu lagi kan kelurahan-kelurahan. Rencananya di mana itu, Pak? Apa sudah mulai proses pembangunan atau masih anggaran untuk 2023? Masih anggaran di 2023. Rencananya mau di sebelah mana, Pak? Lokasi yang sebelumnya dulu kantor Beras Pantai. Dulu itu kan sempat dibongkar. Akhirnya setelah dibongkar rencananya ingin dibangun jadi bagus lagi, direhab. Tapi lagi. itu memang dulu sudah memang punya kelurahan ya, bukan nyewa ya? Atau tadinya punya kelurahan, tapi setelah dibongkar, diratain, akhirnya muncullah sengketa-sengketa di situ. Sempet lama banget itu, ada berapa puluh tahun ya. Karena permasalahannya ada sengketa, kan pemerintah nggak akan mau ambil resiko pembangunan yang ada sengketa. Tapi alhamdulillah udah nggak bersengketa lagi dan akhirnya udah selesai lah masalah itu. Nah makanya baru bisa dianggarkan di tahun 2023 kemarin nanti. Oke. Kemudian infrastruktur apa lagi yang masih gencar apalagi ini sudah akhir tahun ini, pasti akan ada jembatan, mungkin pembangunan jembatan di Gunung Elai ini itu baru jalanan-jalanan. Nah itu yang gencar karena kan udah akhir tahun nih. Betul. Minimal udah harus selesai gitu. Komisi 3 sekarang lebih gencar banget untuk ngadain sidak-sidak, bahkan untuk di bulan ini kami udah berapa kali sidak gitu, masalah itu pasar juga kemarin, pembangunan pasar Lok Tuan tapi udah ditempatin, itu udah tuntas. Masalah kemarin juga masalah yaitu tadi jembatan, masalah jalan-jalan di Bontang Baru. Nah itu sih salah satu semuanya. Kalau untuk permasalahan banjir saat ini seperti apa? Kemarin tuh sebenarnya masalah banjir itu salah satunya yang memang penggalian sungai itu, yaitu salah satu memang langkah yang realistis sih, biar banjir ini nggak meluap. Betul. Karena memang ini menjadi pekerjaan rumah, bukan Komisi 3 aja sebenarnya, pemerintah ya. Secara keseluruhan. PR untuk gimana cara menanggulangi masalah banjir, karena banjir ini kan kalau nggak salah sekitar berapa tahun ke belakang akhirnya Bontang banjir. Dulu kan kita nggak pernah tahu mau sederas apapun banjir, bahkan 2 hari hujan juga nggak pernah banjir gitu loh. Cuman kan yang kita khawatirkan kalaupun bakal begini-gini terus, banjir ini bakal meluap kemana-mana gitu loh. Makanya kalau udah hujan 1 harian, yang kami khawatirkan adalah kawasan-kawasan yang memang pasti langganan-langganan banjir itu. Makanya penggerukan sungai itu yang akhirnya fokus untuk gimana caranya bisa tuntas di akhir tahun. Ya minimal mengurangi debit air banjirnya di Kota Bontang aja sih. Dari Komisi 3 sendiri bagaimana dari hasil sidak yang didapat, Pak? Sekarang on progress sih, Mbak. Memang masalah pekerjaan itu on progress. Jadi Komisi 3 itu selalu mantau dan memang sekarang sesuai rules-nya masih. Ibaratnya dari pekerjanya juga dan pihak kontraktornya juga memang mengusahakan untuk gimana caranya cepat selesai gitu loh, karena ya biasa akhir tahun kan jangan sampai pekerjaan-pekerjaan lewat dari masa
akhir tahun ini. Dan hasilnya pun tidak bagus gitu ya, Pak? Ya, yang diharapkan adalah sesuai, nggak akan akhirnya tambal sulam gitu loh, kan butuh anggaran, minimal anggaran yang tambal sulam tadinya bisa dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan gitu loh, Mbak. Masih banyak jadi nggak sia-sia. Betul. Oke. Baik. Kemudian kalau saya bertanya dari Komisi 3 sendiri kan mengurusi tentang infrastruktur. Kalau kita melihat dari pemerintahan di Kota Bontang ini, bagaimana infrastruktur di Bontang ini, apakah sudah memadai ataupun masih harus ada penambahan atau diperbaiki? Kalau memadain sih enggak sih, Mbak. Bahkan kalau penambahan rehab juga ya mungkin banyak sih sekarang. Untuk pembangunan di Kota Bontang itu sebenarnya banyak sih yang memang harus dibangun, dari fasilitas-fasilitas semua umum ya, fasum banyak banget. Contoh-contohnya juga ibaratnya kegiatan-kegiatan yang ibaratnya kayak olahraga, kembali lagi ke olahraga kan banyak sebenarnya. Akhirnya sebenarnya pecinta-pecinta di Kota Bontang ini yang namanya olahraga itu mereka peduli gitu loh. Tapi banyaknya tempat-tempat yang memang mereka nggak tahu harus di mana buat ngadain itu gitu loh. Maka dari masalah infrastruktur keolahragaan, acara-acara juga gitu loh. Tapi kan kalau acara-acara untuk masyarakat kerakyatan kan ada di Langlang nih. Tapi kalau untuk khusus untuk olahraga itu banyak banget yang akhirnya kalau yang saya lihat ada nih kayak di Bontang Lestari sendiri di GOR. Itu kan sebenarnya fungsinya buat olahraga banyak sebenarnya. Tapi kalau kita ngeliat sekarang tuh sudah nggak terawat gitu ya. Nah, orang mungkin juga pernah lihat ya. Sekarang saya sempat ngobrol dengan Kabid Olahraga Pak Mukhtar. Saya iseng-iseng nanya waktu di Porprov kemarin, gimana GOR di Bontang Lestari? Wah, itu banyak harus diperbaiki tuh Pak Yasir, dari lantainya sendiri, dari atapnya sendiri. Pokoknya 80% emang nggak layak untuk digunakan sih. Kalau dari Komisi 3 sendiri melihat itu seperti apa, Pak? Apakah ya sudahlah itu kan gawainya pemerintah gitu, apa memang ada? Enggak, kami dari Komisi 3 juga peduli sebenarnya, Mbak. Kami selalu menyampaikan dari PU-nya sendiri, dari Dispopernya sendiri untuk gimana caranya bangunan-bangunan yang udah ada ya untuk dirawat. Tapi kan memang anggaran lagi yang memang harus kita lihat apakah memang anggarannya bisa untuk dislotkan untuk perawatan bangunan-bangunan tersebut. Tapi kami dari Komisi 3 selalu menyampaikan, ibaratnya bangunan-bangunan yang sudah ada yang minimal dirawat aja gitu. Jangan sampai nanti bakal jadi kayak udah nggak digunakan, sayang gitu. Udah berapa duit yang dikeluarkan sama pemerintah, berapa miliar gitu kan. Sayang kan, Mbak, sebenarnya, karena bisa digunakan oleh masyarakat gitu loh. Karena kan memang bangunan-bangunan yang ada di Kota Bontang ini kan sebenarnya ya fasilitas umum gitu loh. Jadi masyarakat Kota Bontang tuh bisa terbantu dengan adanya bangunan-bangunan yang akhirnya yang udah dibangun sama pemerintah bisa difungsikan untuk masyarakat Kota Bontang. Kalau kita melihat kenapa di Bontang Lestari sendiri bangunan itu bisa sampai mangkrak, Pak? Apakah memang saat itu masih ada fasilitas yang memang belum bagus, jadinya ditinggal dulu kita balik ke Langlang gitu, atau memang jarak yang memang jauh gitu? Pertama jarak sih, Mbak. Kedua jarak. Ketiga jarak. Intinya jarak, seluruhnya jarak ya. Kalau memang jarak, kenapa ya saat itu harus dibangun di sini gitu? Karena memang kalau saya lihat nih, Mbak, memang yang ideal untuk pembangunan itu memang di Bontang Lestari. Di Kota Bontangnya pun sekarang udah nggak ada mau dibangun bangunan itu, karena waktu itu kan zamannya Pak Sopyan kan memang fokus wilayah pemerintahan kan di sini. Iya, memang. Itu dibangun waktu adanya Kaltim sebagai tuan rumah PON. Di situ ada gedung olahraga, ada lapangan sepak bola juga, dan mungkin dulu sempat katanya Bontang ini ya mungkin nanti ada angin segar lagi, Bontang bakal jadi Pertamina-nya lagi. Nah, makanya kemarin difokuskan di Bontang Lestari, karena dengan luasan ini di Kota Bontang, maksudnya Bontang juga, cuman di daerah kota ya nggak akan ada tanah dengan luasan sebesar ini sebenarnya. Cuman memang ya jarak sih yang akhirnya bisa. Tapi
jadi pekerjaan rumah pemerintah sih sebenarnya, gimana bisa menghidupkan kembali ya. Mungkin dengan event-event besar sebenarnya. Makanya betul. Saya ini sebenarnya backgroundnya olahraga. Cuman memang jarang biasanya itu berapa persen sih manusia di Bontang, orang-orang di Bontang pasti senang yang namanya olahraga. Makanya jadi PR pekerjaan rumah pemerintah untuk harus adakan event-event, akhirnya masyarakat bisa datang ke sana gitu loh. Itu sih sebenarnya. Oke, baik. Jika saya bertanya tentang pemerintahan di Bontang ini, apa yang menurut kacamata seorang Pak Yasir masih harus diperbaiki, atau memang Bontang ini memang ya sudah bagus lah, tinggal ditingkatkan gitu? Bagus, udah bagus. Diperbaikin juga harus diperbaikin, ditingkatkan juga harus ditingkatkan. Maksud saya, memang Bontang ini memang harus lebih bagus lagi sih, karena teknologi juga udah kan semakin canggih. Minimal Bontang ini ibaratnya harus lebih maju lah dari sebelum-sebelumnya. Mau masalah sosialnya, masalah pendidikannya, masalah kebudayaannya, semua ya memang harus ditingkatkan. Yang ibaratnya harus kita upgrade lah, Mbak. Adanya kekurangan-kekurangan di Kota Bontang ya memang harus diperbaiki. Namanya juga setiap adanya pembangunan itu ataupun memang program-program pemerintah, pasti selalu pemerintah itu pengen jadi lebih baik lagi. Ya harus di-upgrade lah. Apapun itu yang tadi saya bilang, dari masalah pendidikannya udah harus canggih. Masalah sosialnya juga, minimal masyarakat Kota Bontang ini udah banyak yang paham, harus tahu kemana. Biasanya kan kita di Kota Bontang ini masih banyak warga-warga Kota Bontang yang masih ibaratnya belum tahu informasi. Makanya dengan teknologinya harus lebih ditingkatkan. Sosialisasi ke masyarakatnya juga, OPD yang di Kota Bontang harus lebih aktif untuk menyampaikan ke masyarakat gitu loh. Tapi kalau dari Pak Yasir sendiri melihatnya seperti apa Bontang ini? Apakah memang ya sudah mengikuti atau masih begini-begini aja gitu? Ya menurut saya Kota Bontang ini harus lebih baik lagi sih, Mbak. Sekarang tuh yang saya lihat itu masih banyak kurangnya sih. Masih banyak kurangnya ya. Yang tadi saya bilang, dari semua faktor-faktornya itu, dari semua segmen-segmennya, semuanya itu ibaratnya harus diperbaiki. Dan harus ibaratnya dari pemerintah memang harus lebih getol untuk menyampaikan, mensosialisasikan program-program yang mungkin udah dibuat sama pemerintah. Kan ada itu biasanya program-program yang akhirnya memudahkan masyarakat Kota Bontang, tapi masyarakatnya sendiri banyak ketidaktahuan dengan program-program apa yang udah dibuat di Kota Bontang gitu loh. Karena masyarakat itu biasanya tahu informasi itu kadang menelan mentah-mentah, ibaratnya informasi-informasi yang akhirnya mereka mungkin menurut mereka ini kok kayaknya ribet, kok kayaknya nggak masuk akal nih kayak gini-gini. Akhirnya mereka memikirkan, atau akhirnya penyampaian mereka itu akhirnya tidak sesuai dengan pengharapan sama pemerintah juga. Begitu juga pengharapan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan masyarakat. Kalau dibilang kurang, banyak kurangnya sebenarnya. Harus lebih baik lagi gitu. Cuman ya kami di DPRD juga selalu bergandengan kok untuk gimana caranya Kota Bontang ini lebih ngangkat lah semua dari sektornya semua. Kalau kita melihat dari visi misi dari pemerintah Kota Bontang sendiri, yaitu ingin memajukan pariwisata dan juga UMKM seperti itu. Dari Pak Yasir sendiri bagaimana melihat geliat pariwisata dan juga UMKM setelah melihat visi misi itu sendiri? Ya, wali kota dan wakil wali kota memang visi misinya adalah gimana caranya Bontang jadi kota wisata. Dan itu emang sangat bagus, Mbak. Dari beberapa OPD juga semuanya kan bisa membantu untuk programnya wali kota, dari Dispoparnya sendiri, dari PTSP-nya sendiri. Wisata itu kan sebenarnya bukan masalah wisata pantainya aja yang ada bahasa itu. Ya wisata di Kota Bontang ya mungkin sekarang mau dari sektor kayak ada mall nih, mungkin udah salah satu wisata mungkin buat orang-orang Kota Bontang gitu.
dari masalah UMKM-nya juga udah salah satu, mungkin ya dari PTSP ini adalah salah satu bentuk wujud dari pemerintah Kota Bontang untuk bagaimana caranya Bontang jadi kota wisata gitu loh. Jadi makanya dari kuliner-kulinernya sendiri Kota Bontang itu kan melegenda kan, makanan Kota Bontang nih, apalagi yang namanya makanan seafoodnya. Betul. Mau kemana-mana Mbak, paling enak adalah Kota Bontang. Itu bisa kita jual gitu loh. Jadi sekarang saya mau kemana-mana yang paling enak yang di Bontang, ya itu bisa jadi wisata. Saya juga kadang ngomong ke orang-orang di luar yang ngajak-ngajak saya makan makanan laut. Saya bilang gak usah deh ngajak saya makanan laut, di Bontang lebih enak, coba deh main ke Bontang. Akhirnya dengan saya nyampaikan masalah kulinernya doang, akhirnya mereka penasaran. Jadi ingin datang ke Bontang. Akhirnya ya? datang teman-teman saya ngajaklah mereka ke pondok-pondok yang ada. Mungkin sekarang nih masyarakat Kota Bontang udah banyak nih buat pondok-pondok di atas laut. Saya ajak ke situ, akhirnya mereka tertarik. Makanannya terlebih lagi. Mereka akhirnya yang tadi nggak tahu yang namanya ikan yang di Bontang, ikan bawis, mereka akhirnya coba, akhirnya nambah Mbak dengan ikan bawis itu. Itu sih. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan untuk pariwisata dan UMKM di Bontang sudah cukup maju ya, maksudnya banyak aja orang tahu tentang pariwisata dan UMKM di Bontang gitu ya, dan pasti dicari seperti itu. Iya, kalau maju udah maju, tapi harus lebih maju lagi. Harus lebih dikenalkan lagi lah di Kota Bontang. Oke, baik. Saya kembali ke seorang Pak Yasir Arafat. Setelah akhirnya duduk di kursi dewan ini dan di periode pertama ini, apakah ada kebanggaan tersendiri dari Pak Yasir yang sebelumnya jadi pengusaha akhirnya menjadi anggota dewan? Saya punya kebanggaan sendiri tuh Mbak, kalau misalkan saya udah ngebantu seseorang. Ibaratnya saya punya kebanggaan, kesenangan sendiri, kebanggaan sendiri. Manakala di saat ada orang saya ngebantu dan ada orang minta tolong ke saya dan saya bantu, itu jadi kebanggaan saya sendiri sih sebenarnya. Minimal saya itu bisa ngebantu mereka tanpa embel-embel apa. Saya ngebantu mereka itu biasanya saya nggak berkampanye Mbak. Biasanya manusia itu kan, kita ini manusia ini kan biasanya dengan cara kita berkomunikasi, silaturahmi, mereka bakal jalan sendiri kok Mbak. Dan mereka bakal tahu sendiri. Jadi kebanggaan saya sendiri itu di saat saya bisa bantu orang. Tuh. Tapi kalau karena duduk di kursi dewan, apakah berpengaruh juga akhirnya bisa membantu? Oh iya, sangat besar pengaruhnya Mbak. Karena dengan saya belum duduk di DPRD sama saya udah duduk di DPRD, di saat saya waktu belum duduk di DPRD, saya cuma bisa ngebantu mungkin ya sesuai kemampuan saya, mungkin ya di bidang usaha saya, ibaratnya mungkin saya bisa ngebantu mungkin dalam hal apa, tapi kalau setelah saya di DPRD, akhirnya kami punya relasi-relasi yang akhirnya bisa kami dapat informasinya dan menyampaikan ke warga yang memang ingin membantu, dari masalah kesehatan, BPJS mungkin yang mereka nggak tahu, dari masalah pendidikannya mungkin, dan masalah-masalah yang lain yang ada di Kota Bontang yang mungkin ada OPD-nya. Akhirnya saya sangat terbantu dengan adanya saya di DPRD dan saya bisa membantu mereka. Itulah salah satu yang saya bilang Mbak, saya bisa ngebantu mereka dengan saya ber-DPRD yang mungkin akhirnya link dan relasi-relasi dan kerabat-kerabat yang bertambah. Gitu. Oke, baik. Kalau saya bertanya tentang suka duka selama menjabat di kursi dewan, apa yang sudah dialami? Wah, kalau dukanya banyak Mbak. Justru dukanya banyak ya? Dukanya banyak, senangnya juga banyak. Balance lah. Kalau dukanya itu akhirnya saya ini kan waktu mencalonkan itu kan 2019, saya nikah di 2016. Saya baru punya baby sekitar belum ada setahun. Jadi terkadang itu, apalagi sekarang itu kadang kalau misalkan saya nggak di rumah, biasanya anak yang akhirnya bilang papa kok pergi mencari terus, ya, nyari gitu loh. Kadang saya mikir, aduh, sempat Mbak saya ada akhirnya kegiatan-kegiatan yang ibaratnya nggak di rumah. Dengan ada penyampaian anak itu akhirnya saya nggak ikut. Saya bilang ya udah saya di Bontang aja, karena ya saya perkembangan anak itu Mbak yang akhirnya saya nggak pengen lewatin. Iya betul. Gitu loh. Itu yang akhirnya dukanya, sedihnya sebenarnya. Tapi ya pilihan gitu loh. Tapi saya juga harus, setiap saya udah pulang ke rumah, saya jarang di rumah nih Mbak. Tapi setelah saya di rumah, saya selalu bawa istri saya dan anak saya, ayo ikut, ayo ikut.
Setiap kegiatan Iya, apapun yang ada di jadi Bontang ya. maupun itu Mbak, dari saya sosialisasi saya selalu bawa istri saya. Kalaupun anak saya sekarang udah mulai TK 0 kecil nih, udah ngaji. Tapi kalau dia udah nggak lagi udah selesai ngaji atau udah nggak sekolah, saya bawa juga gitu. Minimal dia tahu, minimal saya ngajarin dia untuk bersosial di luar orang. Istri saya juga saya ajakin, minimal saya mikir saya sambil kerja akhirnya saya punya quality time dengan keluarga kecil saya gitu loh. Tuh. Dan dukanya juga banyak lagi, ibaratnya waktu-waktu saya ibaratnya kadang ada acara keluarga, tidak bisa ikut, ada momen-momen akhirnya saya nggak bisa ikut, tapi saya harus nyampaikan ke keluarga gitu. Biasanya kalau nggak disampaikan biasanya ada miskom biasanya Mbak, ada acara-acara tetangga, acara syukuran atau acara duka yang akhirnya nggak bisa datang, tapi kadang saya mensiasatinnya saya datang duluan gitu loh, saya nyampaikan minta maaf. Tapi kalau misalkan acara duka akhirnya saya mungkin minta tolong ke istri saya datang, tapi setelah saya pulang nanti saya datang lagi gitu. Kalau sukanya sih nggak usah diceritain deh Mbak, kalau suka-suka itu ibaratnya ya itu intinya, kalau saya lagi suka-suka itu saya selalu ngelibatin orang banyak. Saya nggak pengen suka-suka lagi suka sendiri gitu, karena kalau saya malah orangnya kalau udah lagi sendiri saya nggak bisa Mbak. Jadi minimal ada orang-orang yang harus saya ajak untuk ayo sama-sama kita ngerasain gitu loh. Itu sih sebenarnya. Oke, baik. Selama kurang lebih di periode pertama ini, apa yang sudah dilakukan seorang Pak Yasir Arafat selama bersosialisasi, dan apa bukti yang sudah terlihat ini Pak? Banyak sih Mbak. Saya udah bisa ngebantu kayak nelayan, ngebantu UMKM berbasis pantai, ngebantu dari masalah kelurahan berbasis pantainya, terus ngebantu lingkungan yang memang membutuhkan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa ngerealisasiin, walaupun saya menyampaikan secara bertahap, karena kan yang namanya program itu nggak instan, harus ada tahap-tahapnya dulu. Dan alhamdulillah mungkin bisa, kalau kapan Mbak Rahma jalan di beberapa setengah beras pantai, banyak pembangunan yang akhirnya udah saya buat gitu loh. Minimal berbas pantai dan setengah udah agak cantik deh. Itu sebenarnya itu jadi kesenangan, kebahagiaan saya juga bisa ngebantu. Minimal saya ada rekam jejak saya lah yang saya berikan ke orang-orang berbas pantai khususnya. Iya, karena kan sudah duduk di kursi dewan, tentunya itu yang dicari masyarakat. Betul, ya. Harus bermanfaat buat masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, apakah di periode kedua nanti akan maju kembali? Saya selalu ditanya Mbak sama konstituen saya, orang tua saya juga yang lain. Karena orang-orang yang udah tua di saya selalu panggil orang. Jadi saya cuma bilang, naik lagi nggak Pak Yasir? Saya bilang, yang penting kita sehat dulu Pak. Kalau kita nggak sehat, kalau kita nggak doakan, dan Bapak dan teman-teman juga tidak menginginkan, intinya saya maju lagi sebenarnya kan harus nanya balik ke mereka. Saya mencalonkan lagi ya. Alhamdulillah respon-respon dari masyarakat selalu mendukung. Naik lagi, ayo naik lagi. Saya juga ngerasa saya belum terlalu maksimal ini ngebantu orang. Karena masih banyak yang saya lihat nih Mbak, dari 5 tahun itu nggak belum maksimal ya, masih banyak PR ya, masih sangat singkat gitu loh. Makanya masih banyak PR di dapil saya ini yang harus saya perbaikin dan harus saya kembangkan. Makanya kalaupun mau sehat-sehat, dan memang saya masih punya keinginan untuk maju lagi kayak gitu, karena saya selalu intens nanya ke silaturahmi dengan konstituen berwas pantai. Bahkan sekarang udah lebih banyak lagi. Maju lagi nggak Nak? Maju lagi nggak Sir? Insya Allah kalau misalkan Bapak masih mendukung, oh ya pasti mendukung ya Bismillah gitu. Oke, kalau dari hati nurani sendiri berarti masih ingin ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yasir sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol panjang nih dengan saya. Nggak terasa ini 1 jam Pak Yasir. Iya. Kita ngobrol. Semoga seru ya. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai dan nanti di periode kedua bisa lolos kembali. Amin, baik, amin. Terima kasih, sehat selalu Pak Yasir. Pak Rahmat.
Baik, demikian tadi pemirsa perbincangan saya dengan Pak Yasir Arafat. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Saya Rahmatalita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.